Saudara sekalian, Shalom. Sangat senang berjumpa kembali melalui renungan pendek ini. Dan saya pada pagi ini menyampaikan suatu tema ujian iman untuk menyiapkan masa depan. Teksnya diambil dari 1 Samuel 19 ayat 8-13. Berbunyi demikian. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Maka ia duduk di rumahnya dengan tumbaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tumbak itu. Sudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhannya ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Michal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Michal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri, dan luputlah ia. Sudah itu Michal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya selai tenunan bulu kambing di bagian kepala, dan ditutupinya dengan selimut. Saudara sekalian yang kasih, Daud dalam pasal 16 kitab 1 Samuel sudah diurapi. Artinya Daud memang sudah dipilih oleh Tuhan sebagai seorang yang besok akan menggantikan Raja Saul menjadi raja atas Israel. Yang luar biasa, saudara. Momentum itu kemudian tidak mudah bagi Daud. Pada waktu itu, walaupun Daud punya prestasi yang sangat luar biasa di dalam kepemimpinan Raja Saul, maka seperti yang kita baca, justru mulai saat itu Daud menghadapi tantangan silih berganti yang luar biasa, saudaraku. Daud yang sebenarnya tidak tahu apa yang ada di hati Saul. Pada waktu dia memainkan kecapi, karena pada waktu Saul dirasuk roh jahat, dia kemudian mendapatkan penghiburan tersendiri dari Daud melalui permainan kecapi, sehingga dia menjadi lega. Tapi yang terjadi, saudaraku, pada saat seperti itu, pada waktu Daud memainkan kecapi itu, Daud dilempar tumbak oleh Saul, sang raja, dengan harapan Daud dipaku ke dinding. Tapi yang luar biasa, Tuhan menolong Daud sehingga dia bisa mengelak. Akhirnya dia malam itu melarikan diri, dan bukan hanya itu, bahkan Daud minta tentara-tentara untuk memata-matai karena dia ingin segera membunuh Daud. Yang luar biasa, istri Daud yang notabene adalah anak Raja Saul itu menolong, dan akhirnya Daud luput. Tapi cerita ini, saudaraku, tidak berakhir di situ. Raja Saul terus berusaha mengejar Daud dengan pasukan yang banyak. Dikejar Daud dari waktu ke waktu, dari gua ke gua, dari kota ke kota, dengan tujuan satu, membunuh Daud yang notabene sudah diurapi akan menjadi Raja Israel. Artinya apa, saudara? Artinya adalah bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang punya integritas, yang punya kekuatan mental, yang punya pengalaman teruji, Daud diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi ujian-ujian yang berat, tantangan-tantangan yang rumit, dan persoalan-persoalan kehidupan yang sulit. Tujuannya satu, supaya Daud sebagai pemimpin nanti punya kekuatan mental, punya kekuatan hati, dan punya keintegritas rohani. Dia dibentuk dengan itu untuk masa depan yang baik. Kadang-kadang kita memang menghadapi ujian, karena itu jangan pernah putus asa kalau kesulitan dan tantangan kita hadapi. Yakobus 1 ayat 12 berkata, kita harus tahan uji, sebab orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Saudaraku, hidup tidak pernah mudah. Tantangan silih berganti. Tapi untuk masa depan yang baik, memang kita harus menghadapi ujian-ujian supaya kita menjadi kuat dan tidak menyerah. Semoga ini menjadi teladan bagi kita. Manakala kita menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan dan persoalan, jangan pernah putus asa. Pada waktu kita menang, kita ada masa depan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat baik. Hidup tidak pernah mudah, tantangan silih berganti, dan kami diajar bahwa hidup ini memang harus diuji, menghadapi rintangan-rintangan supaya kami kuat mental kami, kuat hati kami, dan teruji iman percaya kami. Karena orang yang menang, dia akan peroleh mahkota kehidupan. Tolong kami semua, apapun situasinya, untuk tidak kalah oleh keadaan. Berkati kami, berkati gereja Tuhan, berkati negeri kami, Indonesia. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.